Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Brilian Salsabina, NIM 0538042999, Prodi Administrasi Negara, UPPJJ Surabaya. Nomor 1. Term konkret. Istilah yang merujuk pada sesuatu yang bisa kita tangkap dengan panca indera, misalnya bisa dilihat, disentuh, atau didengar. Biasanya berupa benda yang benar-benar ada atau yang bisa kita amati secara langsung. Contohnya seperti sepeda motor, mobil, bisa kita lihat bentuknya, dirasa permukaannya, serta didengar suaranya saat mesin dinyalakan. Yang kedua, ada term abstrak, yang istilah yang biasanya digunakan untuk menyebut hal-hal yang tidak memiliki bentuk fisik dan tidak bisa disentuh atau dilihat secara langsung. Biasanya merujuk pada ide, perasaan, atau konsep yang hanya bisa dipahami melalui pikiran. Contoh, keadilan, suatu konsep atau nilai yang tidak dapat dilihat secara fisik tapi dirasa penting dalam kehidupan bersama. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu term umum, yang biasanya digunakan untuk menyebut kelompok besar atau kategori dalam yang mencakup banyak hal. Jadi tidak merujuk pada satu benda atau individu saja, tetapi mencakup banyak hal yang mempunyai ciri yang sama. Contoh, hewan mencakup berbagai jenis makhluk hidup seperti kucing, tikus, gajah, jerapah, dan lain sebagainya. Nomor 2. Sesat pikir atau logical fallacy adalah kekeliruan dalam cara berpikir yang membuat suatu argumen menjadi lemah atau tidak valid. Meskipun pada awalnya terdengar sangat meyakinkan, namun argumen tersebut tidak memiliki dasar logika yang kuat. Jika tidak disadari, kesalahan ini seringkali terjadi pada percakapan sehari-hari, perdebatan, atau bahkan tulisan akademik. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman, pengaruh emosi, atau argumen yang dibuat secara terburu-buru, sehingga mengenali berbagai jenis sesat pikir itu sangat penting agar kita dapat berpikir dengan jelas dan objektif. Ad hominem adalah salah satu jenis sesat pikir yang cukup umum, di mana orang menyerang orang yang menyampaikan argumen, bukan isi dari argumen itu sendiri. Sebagai contoh, seseorang berbicara tentang pentingnya membaca buku. Lalu seseorang mengatakan, kamu tidak pernah ke perpustakaan, jadi pendapatmu tentang literasi tidak perlu didengar. Padahal yang perlu dibicarakan adalah pemikirannya, bukan latar belakang pribadinya. Contoh yang lain adalah false cause, yaitu ketika dua hal dihubungkan seolah-olah satu menjadi penyebab yang lain, meskipun faktanya belum tentu benar. Misalnya, setelah minum kopi setiap pagi, saya menjadi sering menang undian, berarti kopi membawa hoki. Padahal bukan karena kopi membawa hoki, tapi itu karena keberuntungan. Agar kita tidak terjebak dalam sesat pikir, kita harus belajar lebih berpikir kritis dan belajar membuat argumen lebih baik. Saat mendengarkan argumen, kita jangan terburu-buru menyimpulkan tanpa mempertimbangkan alasannya. Membaca dan belajar berbagai jenis logical fallacy juga sangat bermanfaat.